Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mustiani, NIM 2018 0430 147 dari Metopen kelas A. Di sini saya akan menjabarkan tentang proposal Metopen saya yang berjudul Analisis Efektivitas Program Bank Sampah dalam Pengelolaan Lingkungan dan Implementasi Program Bank Sampah di Yogyakarta. Latar belakang. Mengapa saya mengambil latar belakang bank sampah? Karena Yogyakarta merupakan salah satu kota yang menduduki sebagai kota terbesar di Indonesia. Hampir setiap tahunnya mengalami pertumbuhan penduduk. Penduduk daerah istimewa Yogyakarta berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS mencapai 3,8 juta jiwa. Tercatat pada tahun 2018. Dari jumlah tersebut, hampir sepertiganya, yaitu 1,2 juta jiwa, merupakan penduduk Sleman. Kemudian disusul oleh penduduk Bantul, yaitu jumlahnya sebanyak 1 juta jiwa. Dan kemudian disusul oleh penduduk Gunung Kidul sebanyak 736.000 jiwa. Dan kota Yogyakarta menduduki 427.000 jiwa. Dan yang terakhir, yaitu dari Kulon Progo, yaitu sebesar 426.000 jiwa. Wilayah DIY Yogyakarta memiliki luas dengan kepadatan penduduk sebesar 1,194 jiwa per kilometer persegi. Sementara kepadatan penduduk kota Yogyakarta mencapai 13.154 jiwa per kilometer persegi. Nah, banyaknya laju pertumbuhan penduduk pada setiap tahunnya pastinya tidak semuanya akan memberikan dampak yang positif. Mengapa demikian? Karena ada pun dampak negatif yang mempengaruhi konsumsi dari masing-masing rumah tangga penduduk. Jadi dari konsumsi rumah tangga penduduk, konsumen, produsen, semuanya itu menghasilkan yang namanya sampah. Otomatis menyebabkan volume sampah di kota Yogyakarta per tahunnya juga akan melonjak yang sangat pesat. Seiring dengan pola konsumerisasi dari masyarakatnya sendiri yang meningkat, maka akan menyebabkan meningkatnya juga produksi sampah. Maka dari itu, dibentuklah yang namanya program bank sampah. Apa sih program bank sampah ini? Program bank sampah memiliki program yang sangat efektif untuk melakukan pemilihan sampah. Karena sampah ada banyak macamnya, yaitu ada sampah organik, sampah anorganik. Nah, dari sampah-sampah ini dikelompokkan akan menjadikan sampah lebih dari pengelompokan sampah ini, sampah akan lebih rinci dan kemudian sampah bisa juga dijadikan kreasi dari masyarakat Yogyakarta. Tujuan yang paling penting dari adanya program bank sampah yaitu mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, di mana sampah memang banyak dan menggunung, tetapi dari sampah yang dianggap remeh oleh masyarakat malah bisa menjadikan nilai ekonomis yang tinggi. Bank sampah dalam pembangunannya tidak semerta-merta berdiri sendiri, tetapi ada bantuan-bantuan dari pihak eksternal maupun pihak internal. Seperti adanya gerakan yang dinamakan 3R. Apa sih 3R itu? 3R yang pertama adalah reduce. Reduce merupakan kegiatan di mana kita harus berupaya dalam meminimalisir sampah. Yang kedua, kegiatan reuse. Reuse merupakan kegiatan di mana kita bisa mendaur ulang sampah secara kreatif dan inovatif. Jadi sampah-sampah itu tidak kan sampah ada yang bisa diurai atau ada yang bisa terurai, ada yang juga mengurainya lama. Nah, dengan sampah yang mengurainya lama itu kita bisa daur ulang lagi sehingga kita bisa mengubah sampah itu bisa jadi hal yang lebih berguna lagi. Dan yang terakhir yaitu ada recycle. Recycle merupakan program memanfaatkan kembali sampah yang diolah agar bisa lebih bermanfaat. Kemudian berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, saya ingin meneliti tentang efektivitas program bank sampah dalam pengelolaan lingkungan dan implementasi program bank sampah di kota Yogyakarta. Mengapa saya ingin meneliti hal ini? Karena saya merasa hal ini menarik. Dan saya ingin memecahkan permasalahan adanya program bank sampah di kota Yogyakarta yang belum maksimal dalam pengoperasionalnya. Karena program bank sampah di Yogyakarta ini, menurut buku yang saya baca, itu terdapat 400 lebih program bank sampah di kota Yogyakarta. Namun semuanya tidak berjalan dengan baik. Ada juga bank sampah yang mati suri karena pengelolaannya. Maka dari itu saya ingin meneliti tentang efektivitas program bank sampah. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh efektivitas dari adanya program bank sampah di Yogyakarta. Kemudian yang kedua, bagaimana implementasi program bank sampah di kota Yogyakarta.
Dan yang ketiga, apakah program bank sampah di Yogyakarta berhasil diterapkan secara optimal oleh masyarakat? Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, menganalisis adalah apakah bank sampah berpengaruh dalam kehidupan perekonomian di Yogyakarta. Kemudian yang kedua, apakah program bank sampah efektif diterapkan di Kota Yogyakarta. Yang ketiga, untuk mengetahui adanya implementasi dan adanya program bank sampah di Kota Yogyakarta. Pengertian dari masing-masing variabel atau tinjauan pustaka. Yang pertama, bank sampah. Bank sampah merupakan sebuah wadah pengumpulan sampah di mana konsepnya seperti kita menabung di bank, di mana sampah-sampah tersebut dipilih menjadi berbagai jenis komponen, seperti sampah plastik yang masuk ke dalam sampah anorganik, kemudian sampah organik, kertas-kertas, aluminium, kemudian besi, dan lain-lain. Nah, sampah-sampah ini nantinya akan diolah lebih lanjut oleh para pengurus bank sampah, dan yang nantinya bisa dijadikan kreativitas dan mampu mengandung nilai jual untuk meningkatkan perekonomian. Kemudian yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi dari fisik, meliputi keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di darat dan di laut, dengan lembaga-lembaga yang mencakup penciptaan manusia sebagai keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik, karena lingkungan juga dapat diartikan ke dalam segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia itu sendiri. Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif berasal dari kata ekonomi dan kreatif. Ekonomi yaitu sebagai mengatur rumah tangga itu sendiri, sedangkan ekonomi kreatif itu penggabungan dari adanya ekonomi dan kreativitas dari masyarakat, dan ekonomi kreatif itu dipadupadankan dengan teknologi yang berkembang di masa kini. Kemudian yang kelima, efektivitas. Efektivitas yang dimaksud adalah menunjukkan tentang keberhasilan dari suatu pelaksanaan program bank sampah di Kota Yogyakarta dalam membantu kegiatan pemerintah untuk mengurangi volume sampah yang setiap tahunnya semakin meningkat. Kemudian di sini saya mengambil literatur dari penulis-penulis. Yang pertama, yang pertama ditulis oleh Dwi Wulandari pada tahun 2014 dengan judul WASTEBANK, Wasal Management Model and Improving Local Economy. Variabelnya adalah WASTEBANK Community atau program bank sampah, terus Economic Indonesia, Waste Management, pengelolaan sampah. Metodenya kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan melalui wawancara dari stakeholder, rumah tangga, dan pengelola bank sampah. Data dianalisis menggunakan model Huberman dan Mills, dan prosesnya meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa model pengelolaan bank sampah tidak hanya bermanfaat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, namun berdampak pada perekonomian daerah, yaitu meningkatkan pendapatan ibu rumah tangga. Masyarakat mengharapkan lebih banyak dukungan dari pemerintah untuk memperbaiki mekanisme bank sampah dan model penerapan harga sampah yang lebih memadai dan lebih berkembang lagi. Kemudian yang kedua adalah Selamat Rajo pada tahun 2015 yang berjudul Community Based Solid Waste Bank Program for Municipal Solid Waste Management Improvement in Indonesia, a case study of Padang City. Variabelnya yaitu recycle, solid waste, management mass balance. Kemudian menggunakan analisis SWOT. Kesimpulannya yaitu analisis SWOT menunjukkan bahwa beberapa strategi seperti membuat peraturan di daerah dapat dilakukan dengan mengadopsi pemanfaatan potensi bank sampah untuk perbaikan pengelolaan sampah di perkotaan setempat. Yang ketiga dari Yahretno Wijayanti pada tahun 2014 dengan judul WASTEBANK as Community Based Environmental Governance, Lesson Learned from Surabaya. Dengan variabelnya WASTEBANK Environmental Governance Community Empowerment Surabaya. Kemudian analisisnya itu deskriptif, analisis based on informal interview, desk study, and field observation. Dengan hasil pengelolaan sampah di Surabaya
berkembang pesat dan menopang kehidupan masyarakat dan mendorong kemandirian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Kemudian yang keempat yaitu Ismiati et al. Yang berjudul Effectiveness of Environmental Management Based on Trust in City of Depok. Variabelnya Community Environment Waste Management. Analisisnya yaitu descriptive method. The data collection instrument were carried out by observation and in-depth. Kemudian interview, the types of data need include secondary data. Kemudian information were selected by purposive sampling and data analysis. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dalam rangka efektivitas pengelolaan sampah yang berbasis lingkungan di Kota Depok menunjukkan adanya faktor-faktor kelembagaan pengelolaan sampah. Kemudian kemitraan swasta. Yang ketiga, teknologi aplikatif dalam menumbuhkan budaya 3R. Dan pada seluruh masyarakat Kota Depok telah dilakukan dengan perjalanan Depok Peduli Sampah menuju Sampah Bersih 2020. Yang kelima, Muhammad Azhar, yang berjudul Exploring Policy Governance Factor Using Stepwise Multiple Regression Analysis. Dengan metode variable Sustainable Solid Waste Management Multi-Stakeholder Governance Policy Implementation. Metodenya metode kualitatif dan kuantitatif dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner, analisis statistik deskriptif, dan interferensial, korelasi dan regresi berganda. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap faktor tata kelola bervariasi, tergantung pada atribut sosiodemografi responden. Rangka penelitian yaitu ada dependent variable dan independent variable. Yang dependent itu jumlah bank sampah, sedangkan independennya evaluasi jumlah sampah, jumlah daerah tercemar. Metode penelitian, jenis penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan kualitatif, di mana penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, di mana teknik digunakan untuk mengumpulkan data studi adalah sebuah teknik studi dengan mengambil data studi pustaka, kemudian mengambil untuk lebih mendalam lagi dengan cara observasi. Observasi yang saya gunakan ini yaitu bersumber dari hasil wawancara. Kemudian catatan di lapangan seperti video, gambar, yang bisa dijadikan dokumentasi. Metode pengambilan sampel yaitu populasi dan sampel. Data dan sumber data. Data penelitian ini saya ambil dari studi perpustakaan daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian angket responden yang saya sebar melalui media Google Form dan observasi di tempat bank sampah. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena sejatinya saya adalah manusia yang tak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.